Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel RDAY Official Haji Dwisato, yang mana channel paling ditunggu-tunggu, live streaming pencerahan dan juga video testimoni para tamu yang hajatnya terkabul. Alhamdulillah. Dan sekarang saya sudah bersama seorang kalau dibilang kakak-kakak, tapi sudah sepertinya usianya tak 20-an gitu atau tak belasan. Kalau dibilang ibu-ibu, cuma masih terlihat loh kayak kakak-kakak gitu. Ladies, apa ya? Setengah abad loh. Ya, apa ya? Mungkin boleh diperkenalkan dulu nama dan dari mana nih? Siska, dari Jakarta. Dari Jakarta. Dari Jakarta. Oke, kita panggil Mbak aja kali ya, biar lebih agak lebih muda aja. gitu. Iya, santai. Ngomong-ngomong Mbak Siska, pertama kali tahu RDAY dari mana? Aku tuh tahun berapa ya? 2019. Sekarang berapa sih? 23? 2023? 23, 22, berarti 21 akhir. 2021 akhir. Setelah COVID berarti ya? Iya, COVID. Iya, benar, setelah COVID. Nah, itu setelah ada anugerah tuh. Aku kan jarang nonton YouTube. Anugerahnya adalah nikmatnya di tempat tidur hampir setahun. Ya, jadi kayak stroke gitu. Oke. Kayak stroke, terus jadi aku nggak bisa angkat-angkat barang yang berat. Terus pokoknya intinya secara medis itu harus di operasi lah gitu. Operasi, tapi aku berpikir umur, terus ada 50-50 juga, ya kan, ya udah deh aku tunggu aja deh dulu gitu kan, coba istirahat aja dulu gitu kan. Terus dari beberapa nikmat yang anugerah yang dikasih dalam waktu bersamaan, jadi ada ibu aku meninggal, terus usaha going down, bla 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 bla. Nah, lagi biasa kan, kalau berarti kan killing time-nya tuh ya cuma nonton TV ya pagi, terus Netflix kan gitu ya, paling zikir kayak gitu-gitu. Nah, ketemulah RDAY. Tiba-tiba yang Pak Haji tuh lagi menerangkan ada dia punya anak yatimnya tuh, ada yatim kurung, ada yatim tahajud, ada umroh ya kan, gitu. Terus wah kayaknya ini nih agak curious nih gitu kan, penasaran gitu kan. Terus aku lihat-lihat video sebelumnya. Itu kan di situ ceritanya katanya awalnya kan pengobatan ya kan, terus banyak yang datang karena hutang dan bener. Terus apa lagi ya, terus sampailah aku pikir boleh nih kayaknya aku buat sedekah subuh, karena sebelumnya memang sedekah subuh itu aku jalanin udah berapa tahun ya, dari ya udah lama, dan sedekah Jumat itu udah lama juga, sampai aku pernah jadi yang ngurus-ngurus lah, yang kolekin gitu kalau ibu-ibu atau teman-teman kantor gitu kan, beras apa segala macam, aku sempet tuh gitu. Dan aku merasakan emang nikmatnya itu loh yang sedekah subuh itu. Jadi pada saat itu yang namanya sebenarnya sedekah yang paling baik adalah di saat kita kaya dan di saat kita sehat. Nah, ya kan? Sebenarnya. Nah, terus aku agak dicolek nih ya Allah nih. Di saat aku sakit, kemarin aku sehat, aku selalu kan, pas aku sakit kayaknya aku harus lebih lebih dikencengin lagi kan gitu kan. Kencengin lagi. Nah, terus alhamdulillah memang basicnya orang tua aku tuh ngajarin tuh yang kita nerimo gitu kan. Kalau menikmati hidup
maksudnya mau up and down-nya tuh dijalanin gitu kan. Jadi pada saat nah aku juga sedikit nih flashback, puluhan tahun aku kerja, jadi yang pagi malam kadang-kadang jam 1 pagi juga masih ada di kantor gitu. Sabtu Minggu tuh banyak di kerangkering gitu, jadi megang at the same time tuh megang 5 bos gitu kan. Wow. Jadi yang sholat baru Allahu Akbar udah aduh arrange meeting ntar jam sekian, oh ya gue ke Hyatt, yang kayak itu tuh apa yang kusuk gitu loh. Jadi makanya pas aku memutuskan untuk resign udah aku ngurusin suami dan anak-anak gitu kan. Anak sudah besar, dari bayi kan tinggal aku kerja kan gitu kan, kasihan gitu, ntar udah besar nih pergaulan apa kan aku bisa kontrol gitu. Akhirnya ya itu ada sedikit juga sih flashbacknya. Aku tuh banyak yang nggak percaya, yang tadinya super duper aktif kan gitu. Dalam artian apa nih aktif dalam? Ya kegiatan, maksudnya kerja kan si biasa. paling sibuk nih ceritanya nih ya. Terus anak gaul gitu kan. Anak gaul, iya kan. Gitu. Terus yang tiba-tiba memutuskan untuk itu, even bos gue juga agak-agak ini sih, agak-agak are you sure gitu loh. Yakin gitu loh mau berhenti hanya jadi housewife gitu. Oke. Iya kan gitu. Tapi gue ya itulah tadi, kalau gue udah yakin tuh kayaknya enggak udah gue mau benar-benar pure mau ke keluarga. Nah, hijrah. Di saat itulah tek gitu kan, satu demi satu gitu dateng gitu, tuh kayak dicuci gitu kan. Nah yang tidak berdaya yaitu tadi yang kayak stroke setahun tuh ya. Terus aku jadi nyari-nyari tuh di YouTube tuh sholawat 4.444 kerjain. Oh iya, Sholawat Nariyah kerjain tiap hari gitu, kerjain gitu. Udah. Terus ya pas habis ketemu itu, nah aku mulai tuh yang sedekah subuh, sedekah Jumat, terus yang di ilmu RDAY nih ya, aku ambil yang Qobliyah Ba'diyah, yang aku dapetin benar-benar manfaatnya, dan benar-benar aku benar-benar ngerjain selama aku menjadi seorang muslim. Ya di sini tergeraknya gitu. Jadi aku saya thank you banget deh. Bisa dikatakan Qobliyah Ba'diyah pelengkap ya, dalam artian yang kemarin kan udah mantep nih, ibaratnya 4 sehat 5 sempurna. Jadi disempurnakan lagi gitu. Nah pas itu terus aku buka-buka nih, apa sih keutamaan Qobliyah Ba'diyah. Ternyata kalau Pak Haji bilang Qobliyah Ba'diyahnya itu yang 12 rakaat itu kan. Ternyata di samping itu buat usaha, buat apa, nanti di akhiratnya itu kita tuh disediakan istana kalau kita nggak pernah meninggal. Jadi secara Pak Haji tidak pernah mengungkapkan itu di akhiratnya gitu. Tapi aku berpikir awalnya aku malah taunya itu gitu kan. Terus pas aku kerjain itu, ternyata dunianya dapat. Jadi kita kalau ngejar akhirat memang dunia dapat. Disitulah aku kan banting setir tuh dari fashion, karena yang pas pandemi PSBB segala macam kan banyak yang tutup. Jadi aku kan udah nggak lagi kan fashionnya tuh ya cuma keluarga aja lah, paling teman-teman dekat gitu kan. Iya. Aku nggak produksi lagi. Nah terus disitulah kulinernya aku tuh pas aku ngerjain itu, sedekahnya aku tetap sedekah subuh tuh kan tadinya aku beberapa tempat ya gitu. Terus akhirnya pas kenal RDAY ya udah kayak RDAY aja gitu. Aku ibaratnya udah deh sekarang aku semuanya ke anak yatim gitu. Gitu. Emang ada anak yatim misalnya di mana tapi aku ya udah dikumpulin di sini aja gitu kan. Aku konsisten and konsen gitu di sini gitu. Biar maksudnya aku jadi kan kita kan ngelihat progresnya juga enak ya. Iya. Kalau kita makan obat sini gitu kan. Betul. Satu aja. Medis pun aku stop. Jadi waktu medis itu kan di MRI kan di sini kan agak hancur ya. Bukan agak hancur, emang by accident. Jadi aku mental gitu, jadi hancur, dan aku nggak dirasakannya itu pas yang tahun 2021 akhir itu. Udah akhirnya pas aku ada RDAY itu ada acara apa gitu, terus aku datang di sini itu yang jalan Araya dan sekitarnya itu masih gelap, masih gelap gitu.
toko-tokonya juga masih Sepi ya. sepi gitu kan. Nah aku datang tuh emang malam nih, acara-acara malam jam berapa sih waktu itu juga jam pokoknya aku sampai sini agak malam deh. Ada acara apa? Oh testimoni gitu di atas itu. Udah berhubung aku masih ada rasa scary movie gitu kan. Gue nggak pernah daerah sini kan gitu. Masih agak Pulang, ini ya. pulang gitu buru-buru gitu. Pulang belum selesai acara, udah aku balik 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 Jakarta sih saya balik Jakarta. Ada acara lagi Rajab. Wah Rajab, pas Rajab aku ketemu lah sama temen pas di sini di RDAY. Nggak sengaja? Nggak sengaja ketemu di sini sesama tamu lah gitu ya. Oke. Sis, lo udah ijab tuh apa ya? Jadi sebelumnya juga aku nggak kesini-sini berapa bulan, tapi aku transfer aja, aku nggak ngerti gitu loh, maksudnya udah transfer aja, aku sih percaya aja kan, seperti yang sama yang lain gitu, ngerti gitu. Terus dia pas lanjut, terus lo nggak ini gitu, apa ya ijab tuh? Apa tuh ijab? Itu lo sama anak yatim piatu di atas bla 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 gitu. Terus jadi selama ini lo ya ini aja. Waktu itu kan ada acara, setiap ada acara aku memang setiap ada acara urusan sampai sekarang pasti mau sedekah mau kena produksi aku ya, mau kena, mau baju, mau Quran, mau ya bentuk apa aja, uang apa segala macam aku coba ini kan gitu. Udah, nah terus dari situ tuh mulai hajat tuh apa sih kayak gimana? Si awam nih ceritanya ya kan, si awam, si paling sibuk mencoba untuk hijrah menjadilah si awam ya kan. malah jadi ini ya, agak-agak ini. Tapi ini pasti yang nonton ada yang begini nih, ada yang kayak basis kak, ih gue banget sih gitu. Iya, udah. Sumpah gue gitu. begitu dulu gitu. Udah gitu, aku pas udah berapa occasion ya, berapa acara gitu. Oh iya, ada acara lagi Maulid gitu. Maulid terus udah deh aku lewat dari rumah lewat laptop aja lah gitu. Nonton live gitu. Nonton live aja. Live streamingnya. Gitu. Di kamar gitu udah gitu kan. Jam 7, jam 8 malam pagi itu acaranya. Gitu. Terus dia gitu. Berangkat kata teman-teman. Ayo jalan-jalan berangkat ya. Datang. Oh, lumayan loh kata anak yatimnya 1.500. Oh gitu ya. Iya, oke ya. Aku kan dari Jakarta, Bu. Udah gitu kalau nggak salah itu hari libur. Kalau hari libur kan lumayan ya macetnya gitu. Ya udah deh, gitu. Udah berangkat. Nah, di situ aku bukan menemukan ya. Setelah acara itu, aku tuh ijab. Nah, itu kan banyak sekali ya anaknya 1.500 sampai 2.000 lah gitu kan. Ramai banget gitu. Ya karena masih awam dengan hajat, kayaknya belum ada, nggak tahu gitu loh kalau kita bisa minta miliaran gitu. Gitu ya gitu. Terus aku cuma yang almarhumah ibu gitu kan, gitu kan karena kan keramatnya aku udah nggak ada ya. Iya. Ibu ayah aku juga aku dari umur 3 tahun udah nggak ada. Oh iya. Iya, yatim. Basically yatim dari 3 tahun. Dari 3 tahun yatim gitu. Ya sampailah nah itu kembali lagi aku pas flashback tadi kemarin kita ini. 3 tahun pantesan ya aku punya kemudahan terus. Oh mungkin karena aku salah satu anak yatim. Doanya diijabah ya kan. Doanya diijabah gitu kan. Ibu aku juga kan orangnya kan yang tahajudnya nggak pernah tinggal. Tahajudnya nggak pernah tinggal, dia umur 90 meninggalnya. Wow. Dan dia tuh selalu nggak mau tayamum, dia pokoknya harusnya wudu gitu. Maksain untuk wudu gitu. Satu hal lagi yang diajarin ke aku agak sering menjadi ingat gitu ya. Mami itu kalau anaknya bersedekah atau menolong sesama mau keluarga, mau hafiz, mau apa gitu, dia tuh seneng banget sampai dia ngomong gini, kamu udah berapa? Gitu. Mau berapa aja menurut dia bilang gini, jangan berkecil hati dan jangan arogan juga kalau kita lagi ada. Gitu. Kalau sedikit mau banyak itu bermanfaat banget buat orang lain gitu. Jadi mau 50.000 pun itu bermanfaat gitu. Jadi ya jangan takut karena nilainya kecil, atau jangan arogan kalau nilaimu besar gitu kan. Ya udah. Nah terus pas abis Maulid nih ceritanya,
Aku ngedoain ya nyokap, Mm-mm. satunya ya minta jangan apa tanpa hisap gitu kan. Mm-mm. Oh, diterima gitu ibadahnya. Nah, malam sebelum Maulid itu, aku diimpiin nyokap tuh datang, Kak, Oke. Mami nggak punya uang gitu kan. Mm-mm. Terus pas ada acara itu, nah aku jadi ke situ nih, gitu. Mm-mm. Kok kayak ada clue nih dari Allah gitu kan. Mm-mm. Aku sebutin nyokap, bokap, setelah aku pulang, besokannya dibayar cash sama Allah, aku diimpiin lagi Mami datang. Mm-mm. Kak, alhamdulillah Mami uangnya banyak banget. Wow. Kebayang nggak mungkin Berturut-turut itu? ya mimpinya ya. Iya, jadi itu mungkin aminnya anak yatim itu gitu kan, mesti diterima gitu, Mami terima gitu kan. Di situ dari situ aku tuh yang namanya ijab, gua situ gua ijab. Terketuk lah ya. Terketuk lah aku gitu maksudnya. Yang namanya yakinnya bulat itu yang pas diliatin nama Allah itu. Oke, pertama kali pengalaman pertama kali ketika ijab, apa yang dirasain Mbak di hadapan anak yatim banyak banget gitu kan? Ya, awalnya aku salah satu hamba dunia yang hijrah jadi hamba Allah, ya kan? Kebayang kan kayak ada filmnya, gitu kan? Jadi yang nggak sholat telat-telat, maaf, sholat telat-telat, puasa sih oke lah ya, gitu. Terus nah pas ijab sama anak yatim itu dan aku dengar itu diambil dari pegunungan dari mana? Itu aku masya Allah, aku pas ngeliat aku merinding gitu, anak-anak itu semangat banget. Kok kita yang punya anugerah, dia yang yakinnya tuh terus kencang gitu kan? Tulus Gitu banget ya. Aku ya bener. Di situ tuh aku ya masya Allah. Dulu aku kayak gini kali ya kecilnya gitu kan, maksudnya gitu kan udah kayak gini. Terus dari gitu ya udah, dari situ ini loh hawanya mau balik sampai sekarang, sampai detik ini. Aku kan kemarin malam Jumat sini, ya kan? Ini Ya, malam sampai minggu. seminggu. Iya. Aku udah tergerak lagi gitu. Udah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aku berangkat gitu. Jadi ketagihan ya? Jadi ketagihan, dan itu berlangsung dari yang 2021 aku masih by online ya, maksudnya belum RDAY. Pas yang ada anugerah lagi, jadi by accident juga aku bisa kenal Pak Haji. Jadi selama yang dari bulan Februari kalau nggak salah sampai ke Juli itu, aku kalau sini ya nggak nyari suhunya. Fokusnya ke anak yatim. Ke anak yatim. Nah itu lagi aku nggak ngerti lagi itu. Kasian ya. Karena si awam tadi nih ya kan, dan mungkin lebih ke arah malu bertanya sesat di jalan ya kan. Tapi kalau banyak nanya malah malu-maluin nantinya, Mbak. Tak kenal kata sayang ya kan. Tak kenal sama kata sayang, betul. Udah gitu. Nah terus aku kan emang udah berapa tahun ini agak sedikit protect myself-nya itu yang nggak terlalu, maksudnya yang dulu punya teman ribuan, berapa komunitas, gitu, komunitas gym ada, kantor ada, teman main ada, teman nongkrong ada, teman sekolah ada gitu. Kesini sih. Oh emang hobi sosialisasi ya? Ya gitu kan emang. Karena mungkin saat itu kan aku juga perlu link ya. Oh, kerjaannya emang membutuhkan ya? Iya, membutuhin gitu kan ya. Aku juga harus tahu dunia juga. Yes. Gitu. Terus deh gitu. Udah ya dulunya kan bos aku kan seneng. Sis, tahu ini nggak? Tahu. Ya nggak enak kan kalau kayak gitu kerjaan lancar ya. Terus kalau bisa ini jadi gitu. Kayak gitu-gitu. Katanya tangannya dingin katanya gitu. Terus ya udah. Wah, aku pikir gini, pas ada kejadian ini by accident juga nih, aku kejeblos kena keramik, ototku putus. Wow. Di situ aku merasakan blackout dan ibaratnya gimana ya, kayak udah nggak sanggup gitu loh. Cuma gue coba untuk itu di mana, Mbak? Di rumah. Oh, di rumah. Di rumah kakak sih, kakak minta tolong jagain cucunya. Terus aku ya aku kan fine aja gitu ya, namanya anak bungsu ya gitu. Ya deh gitu ya aku happy aja gitu ya. Ya udah deh aku ini ke situ lah gitu ya. Wah, pas ke situ aku kan nggak tahu ya belakang tuh ada inilah, maksudnya ya finally aku sampai ke rumah sakit lah. Nggak taunya otot putus gitu kayak intinya gitu. Oke. Pas blackout itu
aku merasakan kayak sakratul maut kayak gitu kali ya. Itu makin lagi aku gini. Serius? Oh my god, itu ternyata kayak gitu kali ya. Gitu. Nah, di situ tuh yang aku jadi nggak bisa sholat. Sholatnya tuh kembali lagi tiduran lagi. Oh, tiduran. Mau ke kamar mandi tuh digotong, Wow. dimandiin gitu. Terus aku kayak dicolek, kayak diin lagi. Itu setelah stroke tadi tuh ya? Stroke tadi udah pas lagi agak mendingan. Kejadian itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi aku nah di situ aku udah bukannya give up ya. Coba deh aku nggak medis karena kalau medis begini gitu kan. Di situlah aku gini, udah coba deh itu kok kayaknya Pak Haji bisa pengobatan. Aku dengar aku lihat di YouTube gitu kan. Udah aku kesini disuruhnya cuma sama celana dalam dililit tuh gitu udah. Terus tuh kok kayak terus aku tanya lagi selang berapa hari, Pak Haji, aku WA Pak Haji, ini kaki aku kok ini ya kok kayak ada penolakan dari dalam hati aku nih gitu. Kenapa ya? Terus dia kok ngomong, oh itu nggak boleh ada ini nggak ada makanan yang harus dijaga, nggak dipantang nggak gitu. Iya ayam. Oh my god, ayam. Gua gak bisa makan sate ayam. Iya, gue bisa makan sate ayam. Abis kayak ngerasain sakratul maut, jadi gue gini, selagi gue masih bisa makan, gue makan apa aja. Gaskin ya? Iya, udah. Terus dari itu udah, dari situ berkala tuh, terus ngomong sama Pak Haji, ini tapi kalau taruh di ini darahnya tuh ngumpul di telapak gitu kan, mau berapa lama kayak gini kan, terus kayak gitu. Ya udah ternyata diituin aja terus sampai sembuh katanya. Masya Allah sih nggak sampai sebulan sih. Oh iya? Iya, aku udah bisa jalan. Jadi aku kesini, aku ke RDAY itu pertama kali kenal sama Kang Nur, kenal sama Pak Haji dan ada beberapa teman sini. Aku pakai tongkat. Oke. Pakai tongkat gitu. Terus udah dari situ aku mulai mempelajari lagi karena udah kenal anak yatimnya, udah kenal sama Hajinya gitu. Nah, aku mulai tergerak lagi tuh ikutin ilmu-ilmu yang jam 00 gitu ya kan. Mandi. Nah, mandi. Terus aku kan kalau kesini sama anak-anak kan, sama anak-anak. Nah di situ anak-anak tuh bener-bener yang excited gitu banyak ini kan, banyak kuda. Nggak tahu gimana itu Pak Haji tiba-tiba begini. Abe, kakak gitu. Ini ya, ikut kuda gitu kan, coba riding gitu kan, coba udah aku udah ingetin gitu kan, coba main ke sana gitu kan, karena udah beberapa yang Pak Haji omong tuh aku turutin dan itu alhamdulillah gitu ada aja gitu ya jalannya gitu. Nah udah pas selang berapa lama aku setiap Jumat aku pilih untuk kalau Kamis malam Jumat tahajud di sini. Nah aku tumpahin deh semua tuh sama Allah, terus aku diijabin apa yang aku perlu ini renov ya kan, mau finansial, terus aku sehat ya, katanya banyak umur sehat ya, kita kalau punya duit banyak juga kalau misalnya kita nggak sehat ya betul. jadi gitu nggak nikmatin kan ya, nggak sehat dulu gitu kan. Udah anak-anak sehat ini. Nah kakak waktu itu ya, aku kan ada anak 2 nih. Nah, kakak umur 23, dia kelahiran 2000, adik tahun 2019. Nah, kakak ini saat itu belum sidangnya diundur-undur, diundur-undur, belum sidang, belum wisuda. Nah, aku lagi sering kesini, minta kak buat sidang bulan ini. Ijab, kejadian. Tapi suddenly kan ada yang jantung lah apa segala macam. Kearifan lokal ya. Kearifan lokal itu. Nah itu juga sebenarnya ada beberapa yang aku kerjain dan itu berjalan. Tiba-tiba aku kayak masuk uang dolar, uang Singdaler, masuk euro, uang dasar ya. Pokoknya tuh tadinya tuh apa? Mau ke Baitullah, mau umroh lagi. Terus aku pengen haji, terus aku pengen keliling Eropa lagi, uang dasar ya. Terus
pengen keliling Asia lagi Oh, gitu ijabnya loh. nih, hajatnya nih. Terus enggak di rumah, kalau di rumah gitu. Jadi aku omongin terus gitu kan. Gitu. Aku bilang masuk uang kan, kalau yang awal-awal kan uang masuk dulu kita baru jalan-jalan ya kan gitu. Nggak taunya sing dollar datang, euro datang, ini datang. Nggak taunya anak aku diterima di perusahaan asing yang sing dollar bayarnya. Wow. Gitu loh. Jadi Tapi aku di sini kerja di Jakarta. di Jakarta dan kondisinya dia belum wisuda, belum sidang saat itu, dan pas ada salah satu bos Singapura datang, dia sidang dulu. Jadi kayak Allah tuh kayak rapi banget ininya. Dikasihnya tuh rapi banget, soft banget. Nah, itu yang aku bilang, kita tuh apa-apa tuh terima legowo, terus jangan lawan arus. Kalau kita lawan arus, itu kayak lari di tempat. Jadi kalau kita menerima qadarullah, ketetapan Allah, itu enak banget jalaninnya, ya kan? Nah, aku banyak banget belajar di sini. Kita kan di sekolah nggak ada ya, Nggak ada. Belajarin Pak Haji ya, mahabbah sama orang tua. Terus apa? Kalau suami sama suami, memuliakan suami, memuliakan anak yatim, memuliakan ibu, ya kan? Nah, memuliakan suami itu ya ridhonya suami, ridhonya Allah. Betul. Terus anak laki surganya di ibu, ya kan? Jadi kita kalau sebagai istri harus menerima tuh kalau suami kita deket sama ibu, terus berbagi sama ibu, gitu. Nggak boleh jealous ya? Ya, harus bisa menerima gitu, karena nggak usah susah-susah mau sholat apa segala macam, tapi kita itu sebenarnya yang paling gampang gitu. Yang aku bilang, naro air putih buat suami aja tuh di pahala. Pahala itu ya ridhonya Allah, ya ridhonya suami, ya kan, ridhonya Allah gitu. Nah, udah, terus udah gitu sampailah anak aku itu agak-agak kaget juga sih, mah ini gimana? Ambil, aku bilang, ambil, kesempatan tidak akan datang Oh, kerjaan nih tadi? 2 kali, ya, anak aku yang pertama. Itu dia lulus di kuliah mana? Maksudnya kampus mana? Ya, IT. Hah? IT, sebenarnya IT di Gunadarma. Oh, Gundar yang di Depok ya? Iya. Oke. Udahlah, sampailah anakku tuh ya beneran nih mah, ya udah yang penting halal gitu kan, udah jalanin, udah jalanin sambil nunggu. Jadi mikirnya gitu kan sambil nunggu, gitu kan, nunggu wisuda. Orang udah selesai kok. Udah sampailah akhirnya perjalanan dia kerja, selalu aku ijab terus gitu kan. Pas udah masuk kerja nih? Udah masuk kerja, aku tetap ijabin, maksudnya lancar. Terus dia maunya gimana nih gitu kan. Terus kayak gitu. Karena bertolak belakang sama majornya dia, ininya dia, jurusannya dia gitu. Terus aku bilang gini, pekerjaannya apa emang, Mbak? jadi dia coach swimming. Oh. Iya, jadi gini, yang nah inilah salah satunya. Banyak temennya, udah thank you. Banyak temennya yang nggak tahu kalau dia itu jago renang, cuma kita keluarga doang, cuma adik dan ibunya aja yang tahu kalau dia jago renang, berapa laps gitu kan, dia kuat gitu kan. Suddenly temennya ngomongin, lu mau nggak gitu. Cewek, cowok, cewek ya? Cewek. Aku bilang nggak apa-apa kak, nggak apa-apa. Aku bilang gitu, karena cuma weekend. Aku dan dia berpikir, nah itulah kembali. Kita kadang-kadang suka merencanakan sesuatu ya, padahal Allah tuh udah ini loh, udah garisin, udah diatur deh, intinya mau jadi talent aja, ngikutin gini, ya kan? skenario-nya sutradara gitu. Aku tuh yang gini, kak udah gitu. Aku tuh pas masih sakit kan, udah ambil, aku bilang gitu. Mama yakin ini Allah kalau ngasih mama. Nah, satu hal, aku tuh selalu kalau abis kena nikmat gitu, anugerah ya dari Allah, aku tuh selalu gini, pasti Allah mau kasih hadiah aku yang besar, pasti Allah mau kasih sesuatu buat aku, pasti Allah mau kasih surprise buat aku selalu begitu. Positifnya emang begitu. Iya, aku selalu begitu. Jadi kalau yang namanya ilmu pasti dari Pak Haji itu, aku udah, nah kayak tadi sore nih, pasti hujan, Allah aku minta hujan, hujan
Wow. Selang nggak sampai sejam ya, sementara di mana-mana masih panas. Tadi Itu di daerah rumah tuh. Iya, aku nggak hujan. Coba Mbak, pasti lagi kayak tajir melintir tapi bermanfaat gitu. Amin. Iya, lagi kayak Harus kaya dan bermanfaat. pasti. Kalau kaya nggak bermanfaat, mending begini aja. Pasti bermanfaat. Bener dong. Pasti bermanfaat. Harus. Kalau udah masuk ke keluarganya RDAI nggak jauh-jauh deh, pasti kita udah berpikirnya akhirat deh gitu. Betul. Wajib. Apalagi semuanya kan udah titipan gitu kan, kita cuma seonggok rengginang pecahan rengginang. Remahan rengginang di kaleng Iya, jadi komuan. malu lah mau sombong-sombong Di juga kaleng ya kan, komuan. apaan gitu kan. Ai kamu teh saha? Kalau udah masuk kuburan sendiri gitu kan. Nah, ini salah satunya yang aku mau testi ya. Mahaba ya dijalanin. Aku minta nasihat dari Pak Haji. Anak-anak Mahaba sama ibunya setiap hari dia mijit. Pak Haji. Kata Pak Haji, kakak mijitin mama. Kalau mau Oh. sukses, mau ini, cari ridhonya ibu kan, gitu. Terus setiap hari dia nanyain makanan mama mau makan apa. Kalau perlu jangan sekali, 3 kali. 3 kali mamanya mau makan ditanya Sehari mama 3 mau kali. makan. Dan alhamdulillah dia bukannya terdidik, dia terlatih karena dia memang seperti itu. Kakak tuh sama adik seperti itu. Jadi masuk gitu loh ke ilmunya RDA langsung gitu. Terus Dulu, makanya dia pas makan dia dibilang suruh pijitin. Terus dia ngomong gini, Pak Haji memang tiap hari saya pijitin mama sampai 2 jam, apalagi mama selama sakit. Selama aku sakit kan bawaannya maunya pijit terus kan. Pada sakit gitu. Ya alhamdulillah ya, terus kayak gitu. Nah disitulah aku dapetin sesuatu yang bener. Kemudahan anak aku sampai kerja bulan November, Januari dia udah mau diangkat 2022 nih ya? 23. Oh, tahun ini? Oke. Kan baru November kemarin dia masuk tanpa loh, kerja tanpa CV, tanpa tes, tanpa interview yang berat-berat gitu, langsung masuk. Dan satu hal lagi, dalam jangka waktu 2 bulan 2 bulan aku bolak-balik sini ijab amanat kurung, terus aku bercanda gitu kan, kalau ajak main apa segala macam. Itu dia naik supervisor. Wow. Yang megang Jakarta. 2 bulan. 2 bulan. Si coach tadi nih. Iya. Jadi supervisornya jadi dia tugasnya lebih ke coach-coach baru masuk buat cabang-cabang. Nah, sekarang yang makanya aku lagi bersyukur banget tadi, cuma aku nggak sempat ketemu sama yang kurung ya, kalau memang ini paling tahajud. Nah, kemarin itu kakak bilang sama aku, Mama, aku omsetnya Juni baru 2 minggu pertama udah 400 juta, Mama. Muridnya 400, mah coachnya sekarang 35. Wow. 2 bulan lah. Dari Februari Maret dia masih yang di angka murid 80, 60. Terus aku kaget kemarin karena ada dari luar pada datang bosnya. Dia ini terus dia bilang, nih Mah, doain aku naik lagi. Terus ya sekarang aku udah tahu ilmunya dia. Jadi selain pijit, makanan kesukaan ibu, dia Mahaba, terus aku juga jaga ring 1, nggak boleh kesel, pancing jengkel, bla bla bla, kepancing jengkel, bla bla bla. Terus aku juga tambah lagi, aku yang jam 00 senyum, Al-Quran yang aku Pak Haji bilang 12 juz, aku lebih 15 juz. Serius Mbak? Iya 15 juz. Aku kok di saat orang-orang, Pak Haji saya cuma sanggup segini, kok Mbak offset gitu? Nah, itu adalah nikmat yang Allah berikan. Sebenarnya hidayah itu di saat kita diberi kenikmatan untuk ibadah gitu. Jadi dan kita tidak bisa memaksakan hidayah untuk either suami ini dong berubah gitu, nggak bisa, karena itu haknya Allah. Betul. Jadi pas aku dapat, terus awal-awalnya nih ya, awal-awalnya nih aku mau buka Quran itu kok ada something yang aku rada instingnya rada ini juga sih. Kayak
kayaknya ada something nih, gue harus apa yang gue harus pelongin gitu. Nah, gue belajarlah yang air itu kobokan itu kan. Air kobokan? Ya, air kobokan. Nah, kita sendiri, air sup kita sendiri. Oh, Gitu. Jadi ya kan dulunya kan aku kan sering ke Bali, ya kan? Ya, mana tahu ketempelan. oh kayak ibaratnya kayak ngerkuyah diri sendiri gitu. Iya, itu. Nah, dari situ aku punya keyakinan kalau gue pingin bersih nih, benar-benar buka Quran tuh dengan ketulusannya aku, dengan nikmatnya aku, dengan hamba. Kalau kemarin aku hamba dunia, aku hamba Allah, ya aku nggak punya apa-apa gitu kan. Aku cuma udah deh, aku percakapannya lewat Quran. Nah, disitulah aku dapat, akhirnya aku berdoa tahajud, aku minta nikmat gitu. Nah, minta nikmat itu alhamdulillah, jadi anak aku kerja, terus aku sembuh kan, yang pinggang itu karena nggak tahu ya, mungkin karena bolak-balik sini dapat keberkahannya ya, tiba-tiba aku yang bisa duduk 16 jam. Jadi setelah pernah testimoni di sini yang karena anak aku kerja tanpa tuh, di situ aku pulang pagi, aku baru sadar 16 jam aku duduk, terus aku nggak ada rasa nyeri, nggak ada rasa Di sini? di sini, yang di aula depan itu. Oh, yang di hanggar sana. Yang di atas. Di hanggar. Terus di situ pas aku sampai Jakarta, Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, makasih Allah. Pas aku hitung jamnya gitu sampai Jakarta, aku duduk dari pagi sampai pagi lagi loh gitu. 16 jam. Itu nggak mungkin tanpa gerak dong, pasti ada kemana Ya gitu. ada, tapi kan ya itu benar-benar yang kita ketawa-ketawa gitu. Itu yang Pak Haji suka bilang, kalau kita ketawa-ketawa ini terus keluar semua, itu sakit hilang gitu lah, sembuh gitu. Nah, itu di situ tambah lagi keyakinan aku di situ, berarti gue bisa nih gitu. 12 juz kan, itu berapa jam itu, berarti gue bisa nih, berarti bisa mungkin lebih dari 12 juz. Nah, itu dikasih lah aku nikmat 15 juz, jadi 2 hari aku khatam. Nah, pas Ntar lu Mbak, mana nih penonton yang masih 12 juz, 12 juz, masih 2 juz ngeluh-ngeluh ya kan? bisa, pasti bisa. Gak apa-apa sih, proses belajar. Kalau masih tahap bisa. belajar gak apa-apa. Mbak Siska kan belajarnya dari lahir, ya kan? Wajar kalau 15 offset. Pasti. Dan satu hal lagi Santai kan, aja. ya, satu hal lagi juga, aku juga tadinya gini loh, yang 12 juz, terus 15 kan, awal 15, terus 15 hatam. Terus abis itu, yang kedua aku malah santai, jadi aku nggak matokin. Nah, aku kan orangnya suka gitu, gue pengen tahu, analisa, riset gitu ya. Gue pengen tahu, kalau gue nyantai, ini apalagi nih clue dari Allah. Nyantainya itu aku ngambil dari asar. Dari asar. Nggak apa-apa deh mau dapat berapa gitu. Memang kadang suka dikasih ngantuk gitu kan. Nah, akhirnya dari situ aku prepare-nya adalah selain jam 00 itu aku mandi. Zuhur ke asar aku tidur sebentar. Alhamdulillah aku kan sendiri di rumah ya, di rumah, dan wudunya kejaga gitu kan. Jadi bisa totalitas. Alhamdulillah Allah kasih. Jadi pilihan aku itu ternyata diijabah sama Allah, dan Allah kasih nikmat itu. Jadi oke sis, lu kan mau hijrah setelah fase minus 0 plus yang katanya Pak Haji habis gelap terbit terang, ya kan, yang biasanya megang uang sendiri, ya kan, terus harus menerima, tidak bisa apa-apa gitu kan, terus anak-anak harus kuliah, tapi aku yakin semua jaminannya Allah. And you know what, pas aku hatam pertama, kakak kerjaan, hatam kedua, kakak selesai, adiknya dong masuk kuliah. Ya kan? Kayaknya imagine gimana gue tetap harus berjalan itu semua, ya kan? Nah itu tadi kun fayakun, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah bilang udah sis, gue jamin semuanya, saya jamin semuanya. Don't worry. Ya, itu ada. Nah aku juga udah ngerti, ada pasti ada. Anak aku, mah aku kuliah di mana? Udah, kamu mas tugasnya ngaji, sholat, ini sama orang tua, belajar aja. Lo nggak usah sampai pagi belajar, nggak usah. Pokoknya berdoa aja, minta sama Allah yang terbaik. Apapun itu depan kamu, itu yang terbaik buat kamu. Dah.
Cakep banget. Bener pas hatam itu kering, anak aku bilang mama disuruh ke rumah A gitu kan. Jadi adalah udah kayak family lah, dulu tuh tempat kerjaan gitu kan. Jadi sampai sekarang anak aku di cover semuanya. Wow. Ya jadi untuk sekolah, adek mau kuliah di mana? Gitu. Itu jadi Allah menggerakkan dia untuk mengcover anak aku gitu. Gitu, masya Allah, aku tuh sampai sujud syukur, sampai Allah bener kalau memang kita menghamba, kalau kita memang tawakal emang Allah Ta'ala, itu Allah jamin semuanya. Sebelum kita mangap tuh udah didatengin gitu, udah ini gitu. Finally dia kuliah di mana, Mbak? Oh, yang si adek di Trisakti. Wow. Alhamdulillah, makanya pas kemarin berapa ini berapa 40 gitu kan. Terus ada itu, jadi terus ada lagi misalnya uang apa lagi gitu, perlu apa lagi, itu udah ada aja gitu. Nah, makanya aku gini, semakin gitu kan kita ngerasa kita disayang sama Allah ya. Say thank you-nya tuh ya aku ngaji. Aku ngaji lagi sampai sekarang mau ya hatam 10 ini. Pernah yang hatam ke-9. Hatam ke-9 itu ini sebenarnya harusnya aku tuh udah hatam ke-15, cuma kan kita kan perempuan ada ada masa-masa di kala gitu. Misalnya ada pernah seminggu atau 2 minggu. Nah, waktu yang ke-9 kalau Pak Haji kan bilang selalu yang 9 kali gitu kan, kelimpahan gitu kan. Yang waktu 9 itu ternyata aku ini Quran loh. Quran aja kita kadang-kadang sama Allah udah sih stop dulu gitu. Ternyata aku mahabah kesini anak-anak yatim. Itu nanti ada jawaban lagi gitu. Apa nih gitu? Apa nih gitu. Jadi aku setiap mau buka Quran pas juz ke-5, ke-4 itu selalu ada clue dari Allah gitu. Kadang-kadang kalau sampai Allah sampai Quran aku kena basah kemarin, kena air, kena aqua, itu benar-benar kayaknya stop sis, udah gitu, stop dulu. Ya memang kan kita kan emang ada waktunya untuk keluar rumah ya kan, untuk ketemu keluarga. Maksudnya untuk melakukan ibadah yang lain lah atau ya apapun lah gitu. Karena kan jangan sampai terlalu fokus nanti malah loh. Kenapa nih Siska jadi pertanyaan orang gitu kan? saking enaknya gitu. Saking merasakan kenikmatan gitu. Luar biasa. Makanya kan banyak yang WA aku kan gitu waktu yang testimoni aku yang itu, terus udah gitu banyak yang aku sih cuma seneng gitu kalau teman-teman tuh sampai kobul ya kan, ratusan miliar apa segala macam itu. Kadang-kadang aku coba ini lagi gitu loh. Gimana sih caranya gitu kan? Ya aku share gitu kan. Mereka WA aku share. Kadang-kadang aku bikin rangkuman, aku kopas gitu. Jadi tek mulai gitu terus kayak gitu. Nanya nggak bertele ya? Iya. Ke bawah masih sekarang mah. Sekretarisnya maksudnya. Maksudnya tuh gaya-gaya. Ya harus tegas, harus tetap wibawa, harus memudahkan yang ini juga gitu biar gampang kerja, biar enak gitu kan, lingkungan tuh biar enak, kita kerja tuh jadi lancar. Dulu Mbak Siska backgroundnya sekretaris ya? Sekretaris, direksi ya, bener juga lah, puluhan tahun lah gitu. Jadi ya di beberapa perusahaan? Sempat di mining, sempat di pokoknya itu alhamdulillah aku itu nggak pernah pakai CV. Makanya itu tadi yang mungkin gue salah satu negatif pas aku ngomongin itu kemudahan Allah berikan. Satu itu mungkin bisa jadi itu atau kayaknya sih ya salah satu doa dari ibu deh itu. Wah. Ya waktu dulu ya, waktu pertama-tama aku masuk kerja itu aku misalnya gaji 500 gitu. Aku bagi 2 sama ibu, biarin deh aku makan catering terus. Aku begitu. Aduh. Berarti emang basic itu Mbak Siska walaupun sempat menjadi hamba dunia, cuman menjadi seorang anak yang sangat berbakti kepada ibu. Iya, karena ayah sudah tidak ada sejak 3 tahun. Nah, jadi yang nggak pernah menceritakan yang nggak enak juga sama ibu tuh enak-enak aja. Dia emang nggak tahu, pokoknya enak-enak aja gitu. Jadi aku tuh
mahabanya sama orang tua, aku nggak pengen dia sakit, nggak pengen dia kepikiran gitu loh. Jadi aku apa-apa aku handle, pasti bisa gitu. Jadi yang dibilang pasti bisa, itu tuh udah aku lakuin dari aku muda gitu loh. Jadi mudah pas ketemu RDA ini, gitu loh. Semakin ya. Iya semakin, makanya kalau orang bilang, basicnya kok kabul, mungkin ya udah ada basicnya itu. Terus tambah lagi, disempurnakan lagi. Nah itu tadi, Pak Haji itu seperti membuka yang kunci-kunci ya, ke gembok-gembok itu loh gitu. Nah tergantung kitanya nih, kita mau cepat, ambillah yang ilmu-ilmu RDAY itu, Pak Haji kasih tiket nih gitu. Kalau ini kan biasanya kalau udah ada yang mau kabul kan Pak Haji kan udah ke cater tuh sama dia kan gitu kan. Pokoknya ini udah depan mata kan gitu kan, kayak gitu-gitu. Terus kita diarahin ya seperti yang itu tadi kan, orang kesini berobat tapi Pak Haji yang memuliakan tamu-tamu. Iya. Itu salah satunya juga, itu biasa di keluarga aku ada tamu, temen, atau aku mau kemana, aku bikinin kue, aku yang ada di kulkas aku olah. Pokoknya ibaratnya nih, pare kan pahit ya, sampai orang tuh makan enak gitu loh. Aku masakin, bikinin ini itu gitu loh. Jadi udah klop banget gitu loh. Udah. Suka memuliakan ya? Ya, memuliakan anak yatim. Terus memang kalau keluarga tuh gimana gitu. Dan salah satunya tambah lagi, beberapa tahun ini aku emang udah bukan ngelok yang nutup dirinya sampai gimana ya, ekstrim enggak. Maksudnya ya memang karena kesibukan, urus anak-anak, terus diri sendiri, bla bla bla. Kan Pak Haji bilang kalau perlu nggak usah lah kita sama grup-grup sekolah lah, banyak komen lah apa gitu ya. Oh iya, yang mengarah ke pergibahan ya, yang anfaedah. Nah, itu aku salah satunya udah enggak. Jadi pas ada announce begitu dari suhu, oh ya udah fine aja gitu. Emang aku udah nggak ini gitu. Dari ribuan loh, maksudnya temen aku dulu banyak banget. Dengan sendirinya nih ya, salah satunya nih, dengan sendirinya kalau kita udah deket, kita udah ngikutin ritual RDAY, terus kita juga basicnya juga kita pingin banget kita tuh dapat ridho dari Allah, kan tujuannya satu, cari ridho Allah. Dan kita hidup untuk nunggu azan dan diazanin. Waduh, maknanya dalam nih. Waiting list, ya kan? Maknanya dalam nih, nunggu azan dan diazanin. Iya, apalagi ya kan? Di sini tuh sebentar loh, yang lama tuh di sana. Iya. Bekalnya yang mau dibawa apa? Nah itu salah satunya Al-Quran. Itu isinya semua adalah kisah Nabi, hukum-hukum agama, hukum kita sebagai wanita, sebagai suami, terus anak, terus pokoknya semua yang ada di bumi lah ya, bumi dan di langit. Pedoman ya kan, pedoman. Jadi ya udah benar kata Pak Haji, kalau kita ngomong ngaji aja, itu tuh nanti dengan sendirinya tuh magnet rezekinya tuh kencang banget gitu loh. Oke, kita awalnya memang magnet rezekinya kencang gitu loh. Dimanapun kita, misalnya yang namanya magnet rezeki nih, kadang-kadang misalnya nih kita duduk di toko tuh sepi. Kalau kita duduk katanya banyak yang datang. Itu kan salah satunya ya. Jadi itu dilatih lagi, diasah lagi gitu. Tambah lagi kalau kita udah sedekahnya dijalanin, terus mahabbah, hablum minanas, hablum minallah, itu otomatis mau kita dibully, mau kita ada ya, biasa kan kalau misalnya lagi going down kan biasanya kan dikucilin, itu kayak gitu-gitu ya, dibully apa, direndahkan apa segala macam gitu, dizolimi apa segala macam. Itu mau ada badai juga ya lewat gitu loh. Dan kita, nah ini ada nih ayatnya. Jadi kalau misalnya kita dizolimi begini, apabila engkau dizolimi oleh sesamamu, kamu boleh membalasnya. Tapi akan lebih baik kalau kita dalam Quran bersabar ya. Kalau di sini kan legowo. Kita legowo. Karena pas kita legowo itu, pas kita terima, itu justru ntar
Allah kasih lagi nikmatnya, terus kasih lagi tuh rahmatnya. Jadi bener kata Pak Haji, rahmatku besar dari murkaku. Murkanya ke sini ya. Nunjuk ya kan, rahmat, murka, ya Allah Mbak Siska. Udahlah sekian aja lah guys lah. Benar, gitu benar banget. Jadi aku karena udah pengalaman hidup ya, maksudnya jadi kita tuh jadi hatinya tuh jadi nggak tega mau ngomong kasar sama orang aja nggak tega. Walaupun maksudnya sejahat-jahat orang itu, kita mau ngomong balikinnya aja kita nggak ini gitu loh. Bentar, Karena bentar. kita sudah dilembutkan itu dari ibadah-ibadah itu. Ini Mbak Siska yang namanya sifat 18 yang tidak boleh dilakukan seperti Gundah dan teman-temannya itu. Iya, itu. Kayaknya udah kayak sini deh lo dateng, berani nggak lawan gue gitu nggak sih? Nggak, soalnya apa ya, dari pembawaannya tuh beda gitu ya. Kalau saya mungkin Auranya masih beda ya. Auranya beda ya. gimana ya, kayak yang santai, yang ibaratnya kayak gue tonjok di belakang, alhamdulillah, yes, Nah, itu kabul. aku kalau misalnya habis Gua dapet tendang lo. apa gitu ya, hal Yes, yang gak enak, alhamdulillah. aku selalu ngomong alhamdulillah hajatku kabul. Nah Pak Haji kan ngajarin lagi apa nih, oh punya mobil lagi, Oh, sebut. punya rumah lagi, berangkat Baitullah gitu. Terus ini apa rezekinya kamu masuk aku semua gitu kan, Emang beda Gitu. ya Gitu. levelnya sehari sampai nggak sehari kali ya 15 juz tuh. Apa iya ya Mbak, pokoknya berapa jam ya, 15. Quran itu kan 30 juz. Satu Quran 6.666. Nah, 6666 itu. halaman. Nah inilah karena aku terpacu dan terpicu terpicu dengan Al-Quran itu. Sekarang nikmatnya itu karena aku langsung dikasih beberapa miracle dari Allah gitu. Wow. Itu cepet menurut aku ya, cepet dari apa yang aku rasakan anugerah kemarin gitu kan. Cepet banget dan gini loh, aku nggak kerja, I'm still alive. Aku masih hidup sampai sekarang. Karena yakin bahwa Allah itu nggak mungkin tinggal diem. Ya itu. Kan Karena yang jadi karena ya baca Quran satu huruf satu kebaikan. Can you imagine kalau kita Yasin aja berapa tuh? Berapa? Gak usah Yasin, Mbak. Bismillahirrohmanirrohim aja udah berapa huruf itu. Nah, kebayangkan gitu. Jadi aku yakin makanya aku bilang kan, sehari kita harus berbuat satu kebaikan sekecil apapun. Karena apa? Kebaikan itu pasti baliknya kebaikan. Mbak Siska udah mengarah ke situ ya. Kalau saya ini masih mengarah yang sehari jangan berbuat dosa dulu minimal, at least walaupun lu belum bisa melakukan yang wajib-wajib nih. Minimal lu jangan berbuat dosa deh, nggak usah nambah dosa. Dengan dosa yang wajib aja lu nggak lo kerjain, nggak usah lu bikin lagi dosa di luar itu. Saya masih di posisi kayak gitu nih Mbak. Mohon doa dan bantuan dan lebih ke arah Mbak kayaknya tajam banget tuh, ya kan? Apa-apa kayak langsung set. Nah itu ada waktu yang bulan puasa ya kemarin. Ya kita di jalan nih, aku lapar banget kan. Bulan puasa. Waktu bulan puasa nih kan aku bolak-balik lebih sering ke sini kan bolak-balik. Yang aku bilang tuh pas aku yang mau khatam 9 guys, sorry nih, gue minum sendiri, Basnya nggak mau katanya. Khatam ke 9 itu kan biasanya kan aku lancar-lancar aja. Kok ini sampai dihentikan sampai Al-Quran tuh sampai kena air. Jadi aku benar-benar yang kayaknya disuruh ke Mahabas memuliakan anak yatim. Kan udah beberapa tuh udah deket gitu kan. Jadi pas aku di jalan, aku lapar banget gitu ya. Terus aku beli makanan, aku beli apa sih, bebek apa whatever lah gitu. Persiapan buat buka. Pas lewat gitu. Kayak gitu aku bawa cuma 2 bungkus, nggak tahu ya aku sesering itu kesini. Tiba-tiba aku dikerubutin anak-anak itu, kayak Allah tuh udah ngegiring gitu ke Siska gitu kan. Jadi aku sempet yang happy banget gitu, kangen banget sama mereka tuh gitu kan. Terus minta suapin makan apa gitu. Manja ya. Minta, aku kan udah lama gak nyuapin anak, kan aku udah besar. Di situ pas aku alhamdulillah aku bilang gitu,
karena kan jarang-jarang gitu ya. Terus aku jarang-jarang dapet, terus jarang-jarang pula aku dikasih rasa itu lagi sebagai ibu gitu. Karena aku udah lama kan, anak-anakku udah besar. Oh ini kali ya, aku dikasih anak perempuan 2 untuk apa Allah sudah rencanakan ini. Nah mereka sibuk, aku tuh ada anak-anak ini gitu. Ada penggantinya gitu, ada obatnya dan gitu. itu hadiah banget untuk nanti aku di akhirat gitu. Kan konon katanya kalau kita punya anak 2 perempuan itu adalah salah satu surga buat ibunya kan, kalau bisa mendidik dengan baik dan benar, itu kan udah katanya jaminan Allah gitu kan gitu. Makanya aduh apa ya, aku ini deh amazing deh pokoknya dah pas di sini. Maksudnya gini, RDAY tuh benar-benar yang ngasih ilmu tuh akhirat dunianya dapat, terus kebahagiaan lah, yuk kebahagiaan pokoknya nggak bisa dinilai dengan uang deh Gi. Tapi emang luar biasa sih sepanjang ceritanya Mbak Siska nih ya. Di situ ada kesimpulan bahwa buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Amin. Ketika nyokapnya memperlakukan Mbak Siska seperti itu, begitupun seterusnya ke anak-anaknya gitu. Dan nanti anaknya juga pasti terus-terus punya ke cucu, gitu, iya. Karena sampai ada orang sini yang udah kenal aku ya, sampai ngomong gini sih, gimana sih cara didiknya sampai begitu. Aku bilang gini ya, justru anak-anak itu dari bayi aku tinggal kerja kan, jadi mereka mandiri. Terus enggak, kayaknya lu nggak perlu ngomong, Zika tuh nggak perlu ngomong banyak, ngomong satu kalimat aja mereka udah ngerti. Baru Kak, mereka udah ini gitu, langsung notice gitu. Notice gitu. Itu yang orang bikin kadang-kadang saat gue kan suka cari bahan gitu ya, apa buat apa urusan jahitan gitu kan. Aku kan produksi gitu, mau kenal baju muslim segala macam. Anak-anak kan aku suka kasih kesempatan dia untuk dari frame-nya dia. Jadi warna yang misalnya mau kena warna yang dia sukain, enggak yang kesukaan aku aja gitu kan. Aku sedikit-sedikit aku ajarin ke mereka. Kak, Adek, kalau kita dagang jangan karena kesukaannya kita. Karena kan pembelinya kan beraneka style kan. Jadi aku kadang-kadang jatuhnya emang ke stylish sih gitu. Kadang-kadang aku, ini bagusnya begini gitu. Jadi aku sama anak-anak ngajarin gitu juga. Nah, finally dia alhamdulillah dimanapun mereka berada, anak-anak tuh disenengin sama teman-temannya gitu. Saya sampai yang sama seperti aku dulu, aku bisa ke Eropa tanpa. Ya, seperti yang ini nih, hajat-hajat di sini nih tanpa. Ke Baitullah, baru di airport aku baru sholat, tiba-tiba ting ada yang ngasih seharga aku berangkat, kan jadi kayak gratis dong jatuhnya. Oh, Mbak Siska umroh nih? Aku mau umroh, baru sampai airport mau sholat, mau berangkat, belum take off. Itu uang buat berangkat umroh tuh udah dibalikin sama Allah, udah dikasih. Tiba-tiba ada hamba Allah yang mentransfer senilai sekian. Ya, hitung sendiri dah berapa harga umroh yang tersedang lah ya, nggak usah paling murah atau paling mahal, sedang-sedangnya aja deh. Aku ya, Masya Allah, aku sampai gitu, Masya Allah, aku sampai gitu. Makasih ya Allah. Itu Allah sayang banget. Itu aku ngerasa itu ada banyak banget kemudahan di hidup aku, makanya bener. Nggak, kayak saya geser agak ke pojok dikit lah, saya nge-frame-nya biar segini aja cukup nih. Kayaknya agak malu gitu, saya tuh pengen Mbak Siska ke tengah gitu. Yes, gila luar biasa nih. Ya, ini nanti, Allah yang nanti menggerakkan. Kamu juga gitu. Amin ya Allah, amin. Kamu udah di tempat yang tepat. Amin ya Allah, amin. Ini ya kan, terus nge-vlog begini, terus ini sumpah loh, ini ngobrol udah sejam, tapi kayak baru 10 menit, sumpah. Semoga bermanfaat ya isinya ya. Wah, gitu. Pastilah, ini pasti bermanfaat, Semua yang nonton ini pasti kayak, anjir, kok bisa? Pasti pada takjub, yakin deh. Karena, oke, backgroundnya Mbak Siska. Sorry nih Mbak, mau nanya nih. Terserah mau jawab atau enggak gitu ya. Kan bekerja ya. Iya. Sekretaris. Iya. Tinggal di Jakarta. Iya.
tahu sendiri dong, Dunia. Jakarta tuh kan. Udah wah. puas nih. Nah, ini Udah ngeliat yang wah, lihat yang gimana gitu kan, si yang Ajojing ini tidak mungkin tidak tahu dong. tahu lah tempatnya Ya kan? semuanya tahu. Tuh semua tempat tahu. Jangan-jangan semua jenis Tahu. yang haram-haram juga tahu. Sampai pas aku udah hijrah belum ya waktu itu. Anak-anak tuh mau nonton musik apa gitu ya. Jadi gue sempet flashback gitu. Kayaknya aku harus anterin gitu. Terus kayak gitu, akhirnya aku nunggu di parkiran gitu. Oke, pengen. Tapi aku tuh pengen anak aku tuh sama ibu tuh ya karena aku ini kan, aku aja kan, ya gitu kan. Jadi cuma mereka ada ibu aja gitu. Terus Allah sih ya, aku bilang gini, Mama, jadikan teman gitu kan. Ya, Papa tuh ngomong sama Mama gitu kan. Ya itulah, jadi makanya kadang kakak tuh dari berapa tahun ini tuh alhamdulillah dia lebih terbuka lagi pas aku memutuskan untuk di rumah tuh ternyata anak-anak happy. Aduh kenapa nggak ngomong gitu atau gitu, Mama resign dari kapan tahu. Enggak, mah takutnya maksudnya mereka ini banget deh, touchy banget, maksudnya cerdas emosi gitu ya. Ya itu ya mungkin ya gue sisipin mungkin ya hari-hari ini. Jadi mereka cerdas emosi, mereka bisa mengolah keinginan itu. Nggak semuanya bisa kita ini gitu loh. Allah kasih yang kita butuhkan, yang bukan yang kita inginkan gitu kan. Jadi anak-anak itu ya alhamdulillah legowo, terus alhamdulillah dikasih cerdas gitu, dikasih ini. Makanya sampai anak-anak tuh banyak temen kerabat tuh ya no wonder lah sih kalau anakku cepet kerjaan apa-apa gitu, karena mungkin itu yang ditanamkan ya itu ya. Aku bilang ya kalau nanamnya mangga ya tumbuhnya mangga lah, aku bilang gitu. Ya itu, terus ya aku bilang ya ilmu Quran itu yang nggak akan ninggalin kamu sampai kapanpun gitu, dan itu kamu gak akan pernah susah. Oke, guys, ini luar biasa. Ini gue termotivasi banget ya. Maksudnya kayak lebih gimana ya? Seorang Basiska nih, udah kebayang lah gitu kehidupan Jakarta yang duniawi sekali, ya kan? Banget. Lo tidak duniawi, lo nggak wow gitu. Nggak keren. Nggak keren. Kayak di Bali ya, kalau nggak pakai baju cuek nggak keren. Iya, ibaratnya begitu. Nah, seorang Basiska di usia berapa? Bener-bener, oke, I will stop. Tahun 2000, aku tuh resign 2016. 2015 itu 2015 udah bergejolak tuh. Bergejolak, aku bilang aku mau ngurusin suami aja sama anak-anak kan. Terus itu kayaknya anak-anak happy ya. Cuma aku sempat yang ya udah deh, aku kalau nggak begitu kan kita sama-sama sibuk ya, sama istri gitu, sama-sama sibuk. Aku aja yang stop gitu kan, aku ngurusin dari pagi sampai sore gitu. Ternyata hijrah itu sebenarnya hijrahnya baru masuk kajian gitu 2017 apa 2016 gitu ya. Tapi aku akhirnya aku resign 2016 itu mulai laundry, dicuci. Oh, proses ya. Proses gitu. Kalau yang pas waktu aku kerja sih sebenarnya aku tuh killing time-nya tuh malam tuh nge-gym. Jadi emang basicnya nggak seneng nge-mall. Jadi nggak perlu banget aku nggak nge-mall gitu. Karena pikirannya ya ini aku dikasih titipan 2 anak nih sama Allah gitu kan. Jadi aku benar-benar yang harus bertanggung jawab gitu loh. Bertanggung jawab maksudnya dalam arti sebagai ibu mendidik ya, terus sandang pangan papan gitu ya, gitu loh. Ya Allah kasih lewat aku gitu kan. Terus dari gitu ya itu salah satu anugerahnya adalah aku divorce tahun 2019 itu. Jadi divorce, pandemi, bisnis going down, nyokap. Wah. Terus aku benar-benar yang udah nggak bisa terkapar, nggak bisa apa-apa. Jadi masya Allah, alhamdulillah aku bisa menerima itu semua karena aku itu tadi
aku selalu bilang, kalau pasti kasih nih sesuatu yang besar nih buat Sedang menyiapkan, betul. ternyata ini loh di sini tiket ini. Jadi aku kalau mau ada nah kan kakak nih kemarin baru report nih ke aku, mah aku sekarang udah segini mah, berarti kan omsetnya melampaui 400 kan gitu. Nah terus aku kaget pas aku lihat dia nggak ngomong-ngomong lagi, hah udah 15 cabang. Wah, mulai nih aku kalau kamu nggak bisa ke kandang, mama yang ke kandang, mama yang ijabin terus sampai kamu ditaruh di luar. Maksudnya maksudnya dia kerjanya di luar dengan gaji berapa dolar, gua sebut deh sekarang hajatnya gitu. Ini kalau di istilah perumpamaan di di sosmed gitu ya, kayak di YouTube, TikTok atau Instagram, ada istilahnya namanya algoritma. Ketika algoritma itu bergerak, kita nggak bisa sedikit pun menahan untuk dia naik terus. Tapi ketika algoritmanya lagi anjlok, mencoba untuk nahan, dia pasti tetap Iya merosot. betul. Itu kalau Allah udah kasih ridhonya, nggak ada yang bisa menahan. Ya itu tadi. Wow, Ya kan? luar biasa, guys. Ini testimoni yang sangat deep dan ini perdana ya, perdana. Yang kemarin-kemarin ya. Spiritualnya dapat. Enggak, karena memang ini kilas balik titik di mana seorang yang Seorang kapitan. saya pun juga demikian sih sebenarnya, tapi saya karier yang kalau Mbak kan karir tuh, kalau saya kan lebih ke dunia entertainment, tapi ya, aku tahu lah. agak sedikit sudahlah gitu. Iya, Itu kan cuman Nggak sebuah apa-apa. Justru kita kalau cerita. kalau kita hidupnya begini, maksudnya biasa-biasa aja, flat gitu ya. flat gitu, belum tentu lo dapet kesini. Setuju sih Mbak, karena ketika orang kesini pasti ada masalah, ada anugerah Iya, gitu. kan itu bawa penyakit semua, bawa anugerah semua. Nah makanya aku bilang, aku aku cuci, itu apa ya, milih-milih ya, kita harus harus cuci dalam hal berteman itu memang ya. Terus tapi bukan yang ini loh, bukan ngegap kayak enggak. Sama sekali mutus tali silaturahmi enggak. Ya intinya gitu. Cuma mengarah ke situ enggak juga gitu. Cuma lo ya harus protek. Fokus dengan tujuannya itu apa gitu kan. Nah, aku kan berpikir, Kak, kalau misalnya sekarang kan banyak tuh minta anaknya beasiswa tanpa terus gaji ribuan $10.000 misalnya. Ya sekarang aku hajatnya gitu aja gitu. Mbak percaya nggak? Ini penonton dari tadi nih, stay lo nontonnya. Gila bener, sumpah. Enjoy gitu. Iya. Dengerin story live-nya Mbak Zizka gitu. Iya. Yang mana Alhamdulillah. dia lagi bercerita, tapi di situ dia sedang bertestimoni sebenarnya. Iya, banyak banget. Makanya aku kalau ditanya gini, hajatnya apa yang terkabul? Yang terkabul banyak banget. Soalnya gini, misalnya kayak gimmick-gimmick kan dari pagi gitu. Sehari tiba-tiba aku dapat 40 juta gitu kan. Aku ngerjain gimmick yang ini sehari dapat 40 juta, terus di-share gitu ya di grup Siska gini, banyak yang WA kan. Oh cepet banget ya gitu ya ini. Kok ini ya, kok aku lemot. Aku sebenarnya aku nggak berani ngomong. Kenapa dia lemot? Aku nggak berani ngomong. Nggak berani berkomen juga ya? Iya, karena aku kan juga punya hajat kan. Cuma aku mengarahkan aja. Mulailah untuk nggak usah terlalu banyak grup, terus di lingkupnya itu dibenerin, hati kita, lapang dada. Terus kalau ada apa-apa, Mbak, aku suaminya gini nih gitu misalnya. Terus ya aku cuma ngomong, ya udah langsung aja, alhamdulillah gitu, alhamdulillah mau kabul gitu, hajat kabul gitu. Itu paling cespleng aku bilang. Kalau sampai apa, wah itu cespleng banget aku bilang gitu. Cuma ya gue juga nggak mau gitu, tapi itu paling cespleng aku bilang. Aku pernah ngerasain, wah alhamdulillah kabul hajat gitu kan, alhamdulillah. Ya pernah lah, cuma kan kita kan orangnya bukan tipikal yang
Oh sedih, wah gue ketawa-ketawa aja juga deh. Ya itulah kamar aku saksinya. Aku kalau lagi mau denger dulunya kan aku sempet salsaan ya, sempet salsa lah apa segala macam gitu ya, anak gaul ya, gitu ya kan? AGJ. Iya. Senggol dong. Ya Hey. udah, salsa sebentar. Abis itu siang abis zuhur gue tidur sebentar asa terus gue ngaji, ya gue bisa gitu karena aku berpikir gini. Hidup cuma sekali, ngapain dibikin ribet? Edan. Asik-asik aja kan nggak boleh mikir, ya kan? Hidup cuma sekali. Kenapa dibikin ribetnya? Ada teks di bawah sini nih. Iya, gitu. Ya sekarang Mengerikan. udah ada RDAY, mau ijab, mau 100M. Kan tadi Pak Haji bilang, mau 100M kayak mau apa? Ya udah mau nyebut aja gitu. Ya udah sekarang aku akhirnya yang tadinya maaf banget, maaf ya Pak Haji ya, maaf ya Ibu ya, maaf ya RDAY. Aku tuh tadinya salah satu yang paling nggak pernah minta sama Allah rezeki. Karena aku ngerasa Allah banyak banget kasih kemudahan aku setiap kerja. Mau di international company, mau di local company, family company, tanpa CV. Jadi Allah udah terlalu baik. Jadi kita mau minta apa lagi sih Nah, gitu. itu. Lu sekarang gini. Lu dikasih masih bisa ngelihat, masih bisa nafas, masih Nah, bisa itu. merasakan nikmat betahak ketika habis makan kenyang gitu ya. Itu kalau dihitung ya 10.000 aja satu item. Iya, iya. Kayak ya Sampai Allah, aku Dede, kerja. gue bukannya ngerasa sombong kan kata orang, bukan kata orang masih gini. Iya gini. Yang namanya orang, yang namanya money, namanya duit itu katanya kan nomor satu. Tapi kan kebutuhan standar orang kan beda-beda. Setuju. Kalau bagi orang itu senilai sekian nggak cukup ya nggak cukup. Kalau bagi aku cukup, how to manage aja kan, bagaimana kita mau manage kan gitu. Bagaimana kita menerima juga nikmat yang Allah udah kasih gitu. Wah, ini kalau ini nih gue bisa bersuara nih ya kan. Tadi tuh pengen agak nyaut, cuman kayak Ya, masih boleh. takut, nyali belum gede. Nggak Kalau apa-apa, ini santai. setuju nih Mbak. Apa tuh? Semakin ke sini, ya balik lagi ya, kebutuhan orang beda-beda. Dan jujur nih, lagi baru-baru ini ada sedikit selentingan, cuman quotes di Instagram atau di TikTok apa sih lupa gitu. Masalah bab hisab. Aduh kok jadi melencengnya jauh banget ini ya. Cuman gak lah, ungkapin aja deh, mumpung masih ingat gitu. Apa tuh? Jadi masih suka, kenapa kayak sekarang nggak terlalu pengen banyak minta ke Allah gitu? Karena ketika Allah kasih takutnya nanti malah tergiur dan bisa melenceng. Walaupun jangan lo pikir kayak gitu. Aku bagaimana prasangka hambaku, ya kan? Tapi Allah udah paling tahu, makanya doanya ketika Allah memberikan rezeki yang berlebih, pengennya bermanfaat. Tapi kalau enggak pun, begini aja juga enjoy. Yang penting semua aman-aman aja, sehat-sehat aja, baik-baik aja gitu ya. Terlepas emang nggak mungkin nggak ada masalah, pasti Allah kasih masalah untuk kita naik level, gitu kan? Dan si harta ini nih yang agak sedikit bab hisab nih. Agak takut kayaknya sekarang pengen buang jauh-jauh deh. Kalau bisa gue cuma badan doang hidup gue gitu. Ada satu hal Biar gue mati nggak dihisap gitu. mengenai hisab ya. Aku juga. Guys, sorry ya aku agak juga melenceng pengennya- nih. Ini aku seru juga nih pengennya soalnya. Husnul Khotimah dengan tanpa hisab. Tanpa gitu hisap. kan. Masuk ke surga Firdaus itu yang paling oke kan. Waduh, Mbak. kan itu kan semuanya gitu kan. Waduh. Berbelinya cantik-cantik gitu kan. Kita nggak pernah ada rasa bosan, tidak pernah rasa cemburu, rasa marah, rasa apa itu udah nggak, itu surga tuh udah cantik banget ya gitu kan. Terus, nah itu tadi kalau kita berpikir wah itu kan jatuhnya nanti jadi rasa takut sama agama kita sendiri kan. Aku nggak mau ini tanpa hisab. Jadi itu seperti yang aku bilang tadi, lakuin aja kebaikan sekecil apapun karena kita nggak pernah tahu kita masuk ke surga itu dari yang mana. Betul. Kadang-kadang kita sholat, kita tahajud, kita duha lah apa segala macam gitu. Tapi hablumin nanasnya kamu sama suami atau sama istri atau kamu sama anak atau ini gimana gitu. Oke, para penonton, kita masuk makanya ke itulah. bab. Makanya itu dibilang ya satu aja, cari ridha Allah. Ridha Allah itu sangat sebenarnya Islam itu mudah loh, mempermudah apa-apanya tuh. Apalagi sekarang ada ilmunya RDA ya, itu udah makin mudah banget gitu loh. Untuk kabul tuh
Pak Haji tuh kasih banyak banget gitu. Maksudnya aku tuh sampai maaf ya ini ya salah satunya aku yang penggemar nonton live-nya RDAY karena di situ aku belajar dari anugerah-anugerahnya tamu-tamu, anak anugerah, terus aku ngeliat orang sakit, wah, flashback gue kemarin nggak bisa jalan, ya enggak? Langsung gitu ucap syukur ya Allah, alhamdulillah aku masih Masya Allah, sehat. sekarang anak aku udah kerja. Nah, tambah lagi yang kemarin yang abis, hihi, terus sawer itu, itu tuh malam itu, selang sehari besokannya aku bilang, Dek, mau ke kandang nggak gitu kan? Nah, itu hari apa? Maksudnya aku mau ijabin kakak gitu. Mau ke kandang nggak atau mau ini nggak mau nonton atau mau apa gitu? Anak aku ngomong ini, aku ada interview mah. Interview kan dia masih semester 2, interview apaan? Kerja. Kamu emang bisa gitu kan? Soalnya kan kampusnya tuh bener-bener yang full gitu kan. Bisa mah sambian gitu. Malah aku ditunjuknya jadi asisten HRD katanya. Cuma aku nolak, takut terlalu full nanti menolak kerjaannya keteter gitu kan. Terus aku bilang gini, Dek, segala apapun yang kamu putuskan itu, ya kamu bertanggung jawab atas itu, atas yang kamu, misalnya kamu mau kerja sambilan, berarti kamu harus bisa ngatur waktunya. Ingat, RDAY itu nggak boleh ngeluh, nggak boleh menggerutu. Kalau kamu menggerutu itu adalah menentang takdir, tidak menerima takdir Allah. Ya, ini semua yang kamu lakukan sekarang, kamu kuliah mau sambil kerja, dan itu adalah atas izin Allah. Jadi kamu kalau capek, kalau kamu tiba-tiba dia terima orderan juga, terus dia kuliah juga, terus dia kerja juga, manage waktunya gimana, terus tiba-tiba dia kelelahan apa gimana, istighfar ya Dek, terus alhamdulillah aja, terus minta sama Allah dikasih kemudahan, dikasih kelancaran, semuanya. Kesehatan ya. Semuanya, maksudnya semuanya itu kerjaannya dia, kuliahnya dia, jangan sampai menggerutu. Oke. Karena kamu harus ijab sekarang. Ijabnya adalah kamu selesai dengan nilai yang baik, yang bagus. Nah, Mama pingin kamu dapat beasiswa di luar negeri. Amin ya Allah. Jadi biar kamu jadi contoh orangnya, anak yang kuliah sampai kerja, terus kamu dapat beasiswa, terus ternyata kamu dapat bisa S2 di luar, terus jadi anak yang sukses. Nah, anak RDA ini sukses gitu. Amin. Dia Pak Haji kan bilang kalau misalnya kita udah pecah telur satu, biasanya cepet tuh gitu. Nah, karena sebenarnya iya sih, kan karena udah tahu kisi-kisinya, udah tahu ini kan. Udah ngerasain gitu. Nah, makanya aku senang lihat live itu. Jadi aku mempelajari dan reminding ya. Jadi reminder aku. Terus jadi keyakinan aku makin ini lagi gitu. Udah bulat nih, wow bulat banget gitu. Terus jadi menata nih ijabnya nih sekarang, hajatnya nih kayaknya gue harus. Oh berarti setiap kali live nih mantengin terus nih? Mantengin terus setiap kali live? Mantengin tuh aku suka banget karena kita kan saudara sekandang. Oh sekandang, oh iya. Bukan sekandung. Sekandang, bener. Kita kan saudara sekandang. Sekandang ya, sekandang Jadi, embek. Mereka kalau misalnya ada yang susah buat segala macam ya, aku sih bukan ngeliat nilai ininya mereka ya. Alhamdulillah gitu, mereka bisa dapat banyak. Tapi aku pasti push dia karena gini, mereka dapat terus ininya makin tinggi. Ingat ya, ininya lo harus lebih kokoh lagi karena anginnya makin kencang. Yang penting Mbak, ketika dapat jangan lupa ucap syukur karena itulah yang menguatkan anginnya ini. Tuh makin kencang. Jadi, nah itu harus di lebih ini lagi, kenceng lagi. Betul sekali. Doanya, ibadahnya. Makanya aku kasih kisi-kisi ya Mbak. Aku senang banget tuh kalau mereka udah kobu. Terus masih nanya sama aku yang kalau aku kan mungkin family woman ya, maksudnya ya hajat-hajatnya aku hajat-hajat buat anak. Sebenarnya Allah tuh ngasih gini loh, sis kan kerja udah, duniawi kan udah. Nah sekarang dengan umur sekian membentuk anak-anak dan pagerin anak-anakmu ini dengan ibadah, dan ini bekalnya aku buat yang aku bilang nunggu azan dan diazan gitu. Ya kan? Tapi dapat semuanya, dapat ketenangan, dapat ini, terus happy gitu ngelihat anak aku. Hah,
sini. Wah, seneng banget. Makanya aku mau testimoni begini. Masya Allah, aku ijab minta anaknya aku muridnya 400 ternyata melampaui, malah sekarang 15 cabang. 15 cabang, dan temennya yang cuma beda sebulan sekarang udah dikirim ke luar negeri untuk kerja di sana di head office. Nah, aku pasti anak aku juga begitu. Sebentar, pasti itu bosnya bingung. Iya, bingung banget. Rekor yang emang kalau biasanya misalkan 10, naik 15, naik 20, cengli dong. Iya. Ya kan? Ini naiknya wadidaw-wadaw. Lu anak siapa? Kok bisa? Lu habis ngapain, bos? Gitu. Terus aku bilang gini pas kemarin sama kakak kan, aku kadang-kadang abis nulis ijab gitu, aku nggak ngomong sama kakak kan. Kak, Masya Allah, tabarakallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Mama tuh nulisnya 400, Kak. Gitu kemarin. Oh, 400, berarti harusnya mama gitu. Ya udah sekarang tambahin gitu. Mah, terus kemarin sekarang gini, kan kalau ini dia minta selangkang ini. Mah, bos yang dari ini pada datang. Hari ini aku report terus training berapa puluh orang kan buat jadi coach gitu kan, sama yang mau buka ada di daerah juga mau buka di Sumatera mau buka gitu kan. So aku bilang Jawa Barat ini buka deh bilang gitu. Ntar kalau misalnya ini mau bantuin gitu kan. Nah, itu aku juga apa yang aku dapat waktu aku kerja, aku juga suka ini ke bagi-bagi ke mereka biar mereka juga jadi maksudnya kuat secara mentalnya, jadi spiritualnya dapet, jadi gitu untuk menjaga mereka juga. Jadi ya kalau perempuan kan bisa multitasking, makanya anak aku sambil Zoom, sambil oven kan mereka kan kuliner masih bikin sus, bikin mochi gitu sambil, terus aku di kamar sambil packaging, ntar ngaji gitu, terus si kakak yang gosen-gosen, terus dia Zoom, jadi dia kerjanya Senin sampai Jumat itu online kan, hybrid working, jadi WFH sama Iya. Kemudian Allah berikan anak aku tadinya cuma weekend doang, terus mau cari company satu lagi buat Senin sampai Jumat, ternyata dia naik jabatan full, udah katanya bule itu, kamu full aja, udah saya kasih full, kamu naik jadi supervisor. Wow, 2 bulan untuk bos. untuk Indonesia, untuk Jakarta dulu nih sekarang, tapi kan Jakarta juga udah meluas dan sekarang udah Sumatera, nah, otomatis dia Indonesia. Apa sih tempatnya? Jadi bukan Jakarta. Apa maksudnya? Maksudnya? Kan di swimming kan? Iya, adalah pokoknya. Itu, pokoknya ya Sultan ya. Guys. Pokoknya Oh my ya God. itu. Ini testimoni tersebentar yang pernah aku bikin. Apakah akan ada rekor setelah ini? Karena kemarin Gi sebenarnya gini sih Gi, aku sih salah satunya sih ini dari lubuk hati aku yang paling dalam seorang ibu, ya kan? Ibu rumah tangga lah sekarang ya. Aku sih sebenarnya testimoni ini apa ya aku yang bisa aku lakuin buat RDAY itu doang. Aku mau sedekah ini aja, aku begitu. Mbak, ini video ditonton oleh para ibu-ibu, mak-mak seluruh dunia. Jadi di sana kalau yang punya anugerah apapun, syukuri, nikmati, jalani, cari ridha Allah, ibadahnya kencengin, otomatis Allah jawab sangat-sangat cepat, itu pasti. Nah, buat para bapak-bapak nih, ketika nonton ini, dengerin, langsung otomatis manggil bininya, Bu, sini Bu, coba Bu, nih Bu, Mas Regi sama Mbak Siska nih, kayaknya pernah ngeliat gitu kan, didengerin, disimak. Wah, ternyata seorang Mbak Siska punya sebuah cerita yang seperti ini. Dan mungkin ada juga di antara para penonton yang mirip-mirip ceritanya, atau mungkin sama sekali tidak mirip, tapi arahnya kan sebenarnya endingnya larinya ke sana dong, tujuannya dong. Iya. Gi, gitu. aku tuh sempat gini loh Gi, tahun berapa ya aku lupa deh, waktu aku masuk kajian-kajian belum kenal RDAY. Aku tuh sempat yang tiba-tiba nggak tahu ya, malam-malam aku waktu tahajud, emang sebelumnya itu sebelum aku ngikutin ritual sini sampai pagi, aku tuh sebenarnya begitu juga Gi, aku tuh sebenarnya sampai pagi ngelakuinnya gitu loh. Jadi tanggung subuh karena sholat taubat saja, tanggung subuh sampai subuh. Jadi di sini tuh aku bener deh buat yang kadang kan
ini gimana ya, ini apa segala bahkan banyak ya, ini gimana ya gitu. Pokoknya jangan takut untuk kayak untuk apa besok makan apa enggak, terus bayar kuliah gimana, tanggal ini harus bayar apa sih ya, apa kan sering banget tuh gitu. Aku kan lihat live gitu kan, aku tuh kadang-kadang aduh ayo dong gitu. Gemes banget ya kayak pengen, hey, Ada bangun, lagunya. bangun. Apa? Manusia kuat. Ya, gitu ya. Kita pasti bisa gitu ngelewatin semuanya gitu. Luar biasa. Makanya itulah bersyukur ya, intinya sih harus bersyukur terus gitu. Pokoknya alhamdulillah itu benar kata Pak Haji, walaupun kita habis kena sesuatu, alhamdulillah itu benar, itu ada ceritanya. Ada ceritanya tuh zaman dulu tuh entah suaminya atau istrinya gitu meninggal saat itu, terus bukannya dia yang nangis-nangis sedih gitu karena dia udah dikasih Allah Maha membolak-balikan hati manusia ya, karena dia udah ibadahnya udah kenceng, jadi dia tuh pas kejadian itu dia alhamdulillah. Jadi aku ingat gitu pas aku baca itu buku itu, Masya Allah ini Pak Haji kan ngajarinnya begitu. Walaupun ada yang berduka kita ngomongnya alhamdulillah, tapi kata Pak Haji kan dalam hati aja. Iya. Itu tuh lama-lama aku dapet gitu loh. Ya ampun. Nah itu salah satunya sedekah hewan juga tuh, aku dapat banget itu. Lo ngelakuin juga ya? Iya, sampai kemarin aku punya ada kucing, terus kucingnya lewat-lewat juga. Kayak semut nggak, Mbak? Semut juga, aku kasih gula gitu. Itu Masya Allah itu orderan aku, terus tiba-tiba di saat-saat detik-detik terakhir kalau kita mau sedekah gitu ya, ada laku mukena 2 gitu, terus kita harus transfer ke sini 1 juta. Pas aku gitu langsung. Terus habis itu kita kalau misalnya udah jangan diinget-inget lagi, udah besok cari lagi. Pokoknya nyari duit sekarang bukan nyari duit, nyari ridho, karena nyari ridho Allah. Jadi Allah kasih aku kepercayaan kayak biar aku mau sedekah yang banyak. Aku sekarang doanya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih karena itu di saat orang yang menerima lagi lapar, lagi ini itu mereka berdoa, mereka senang banget tuh berdoa tuh, malaikat tuh langsung Allah langsung approve gitu. Itu di situ nyari di situnya gitu. Mungkin alhamdulillah anak aku juga udah terbiasa dari dulu. Jadi kalau mereka jogging pagi gitu, mah recehan nggak gitu. Dia recehan itu misalnya cuma berapa gitu. Terus dia ngelihat ada yang pemulung atau apa, sama apa orang walaupun dia udah kasih tapi dia tetap maaf tadi aku rotinya belinya cuma 1, akhirnya aku 1 bagi 2 sama kakak. Report dia karena aku kasih ke orang aja. Aku bilang kenapa kamu nggak kasih semua, ya kamu lapar nggak apa-apa, habis jogging ntar kamu makan di rumah, aku bilang gitu. Aku malah gitu, aku malah tantangin begitu. Nggak apa, biarin kamu begitu. Jadi aku udah bilang ya udah kasih, mendingan untuk sedekah deh. Kita makannya dikurangi gitu, kita makannya kurang jadi sekali aja gitu. Karena nanti kan kita udah terbiasa puasa di Ramadan tuh maksudnya itu. Gitu, buat atlet itu ya. Jadi melatih kita untuk terbiasa gitu, untuk berbagi untuk luar biasa. Gitu. Nah itulah. Mbak Siska, kayaknya sebenarnya masih enjoy gitu kan, cuman tapi udah berapa lama nih? Luar biasa. Ini nyari 1,5 jam loh. Apa? 1 jam 28 menit. Luar biasa. Ya udah ya. Nih, alhamdulillah pasti bermanfaat lah ya. Oh, sangat. Ini udah pasti sangat gitu. Nanti aku akan kasih testimoni lagi untuk anakku, pasti dikirim. Nih, paling bener nih kan Mbak Siska kayaknya bisa kali gitu kita bikin vlog untuk sebatas entah jemput antar atau mungkin kalau nganter malam agak sulit, cuman sebenarnya nggak masalah sih, cuman ya, kayak anak-anak ya, anak yatim gitu kan kayak. Kenapa sih Gi? Tiba-tiba nih 2 kali loh, 2 times loh, you told me untuk anak-anak yatim. Kenapa coba Regi tiba-tiba kenapa mau begitu? Percaya banget. Aku dulu disuruh seperti itu gitu. Gini. Kenapa harus kita minimal nggak antar atau jemput lah ya gitu, atau dua-duanya oke gitu. Selama ini kan basis kan lebih ke dari rumah
ke sini. Iya, Dari rumah langsung transfer ke sini. Iya benar ya. Nah, satu hal yang belum pernah dilakukan. Nah ini nih salah satu kenapa aku tiba-tiba tadi pengen ke sini. Wah, apakah besok Dan ini akan waktunya menjadi tahajud sudah lewat. Ternyata ini di sini ada kalimat seperti ini. ibadah yang sudah dipersiapkan yang belum pernah dilakukan? Nah, kenapa aku tadi nggak ngaji aja di rumah? Kata Allah suruh ke kandang. Ini maksudnya. Oke, apakah akan ada video pengantaran atau penjemputan? Aduh, aku senang banget deh kalau dikasih kesempatan itu. Kita lihat aja, kita buktikan Amin, aja, karena amin. semua Aku sih, terserah Allah. Oke, asik aja aku di orangnya. Sumpah serius Mbak, ini enak banget loh sumpah. Karena di sini tuh kita punya akses dekat sama anak yatim dan bisa lebih dekat lagi. Ya Allah, nanti aku kasih videonya. Aku kemarin yang waktu anak-anak itu lagi jaga-jaga dapur yatim kan aku ada seminggu atau 2 minggu nggak kesini gitu. Gitu kan yang ada yang udah biasa sama aku gitu. Terus langsung ke pangkuan aku terus kurang banget gitu kan. Terus jadi kan mereka ngomongin bunda kok badannya hangat, bibirnya pecah-pecah. Aku nggak ngomong kalau aku sakit kan berapa lama gitu. Aku kena batuk yang 40 hari tuh. Kayak gitu terus aku bilang aku kan nggak pernah sama teman lagi. Sis ke kandang nggak? Kayaknya nggak dulu. Aku nggak ngomong kalau aku sakit. Aku paling kadang pengen ngumpetin gitu. Udah kalau sakit nggak ada yang tahu gitu kan. Terus kayak gitu. Anak itu ngomongin, Bun, kok badannya hangat? Masya Allah, anak ini ya. Aku bilang nyentuh banget. Perhatian banget ya. Satu hal lagi, aku pernah lagi di situ siang gitu ya. Kalau nggak salah lagi ada acara di sini, apalagi Jumat ya. Aku lagi ijab. Tiba-tiba mereka bisikin, Puan sini deh. Aku nanti jadwal tahajud. Aku di situ, Masya Allah. Ini maksudnya apa sih? Gitu. Aku nanti jadwal tahajud. Intinya kan mereka mau ditemenin sama gue kan jadwal tahajudnya kan, gitu. Masya Allah. Kode deh ngode ya. Kode gitu loh. Aku gini, apa aku harus di sini gitu ya? Aku harus tahajud di sini. Padahal aku udah 2 hari bolak-balik gitu ya. Gitu. Ya itu yang kadang-kadang aku sampai masih di sini gitu loh. Kadang-kadang gitu loh. Makanya tadi tuh aku tuh jam berapa tuh? Kan sebenarnya acara tadi tuh testimoni tuh dari jam katanya woro-woro kan dari jam 8 ternyata jam 1 kan baru mulai. Aku baru datang tadi jam 9. Malam ya? Habis maghrib aku udah selesai maghrib gitu. Tiba-tiba suka gitu aja tek. Hati itu begitu. Ya, berangkat habis maghrib nyampe jam 9. Pasti aku punya mobil lagi kalau misalnya ini langsung cus ke sini. Maksudnya aku lebih gampang lagi gitu loh. Maksudnya kakak kan biasanya aku sama anak aku yang gede kan, dia nyetirin kemana aja aku butuh gitu kan. Jadi makanya ya pas pagi, pokoknya ilmu RDA itu mahabbah sama orang tuh dia udah jalanin. Aku mau ke pasar mau kemana disetirin sama dia. Gitu. Ya itu tadi makanya pas aku ngedengar, Bun nanti malam aku tahajud loh. Di mimiknya tuh, Masya Allah ini anak kenapa harus ngomong sama aku kan, secara ini kan. Itulah kadang-kadang yang seperti tadi tiba-tiba anak aku kuliah terus kerja semester 2 loh, di luar sana banyak banget yang nggak dapat kerja kan, bisa dapat kerja kan gitu. Anak aku tanpa dikasih kemudahan itu, kalau aku menurut aku ya niatnya aku cari ridha Allah, dan itu keutamaan kita, manfaatnya kita baca Quran jam 00 apa segala macam dijamin sama Allah hidup kita dunia akhirat. Udah, berarti fix harus dikondisikan. Insya Allah pasti Allah ridho kasih jalan untuk kita antar atau jemput. Antar kali ya, kalau jemput mungkin besok kan, harus besok pagi-pagi atau siang gitu kan, agak-agak besok kita kondisikan. By the way, besok itu anak yatim kurung berenang di Sindang Gendis. Terus? Besok pagi 18 Juni jam 7 anak-anak yatim besar dan kecil kegiatannya berenang. Mohon tolong driver untuk jemput anak yatim jam 6.30. Nah, mending kita ke Sindang Gendis pagi Mbak Siska. Langsung nih? Iya dong. Jadi aku nginep nih? Lah otomatis. Wih, sumpah itu seru parah asli. Ini masih loh kita. Bodoh amat ya guys ya. Ya ampun. Ya oke lah. Ya, aku ini udah. Ini kan Allah. Ini benar loh. Guys, sumpah ini ketemu Mbak Siska nih ya. Masya Allah.
kayak cuman pas-pasan, cuman kayak belum yang komunikasi apa gitu-gitu. Gi, kamu ngajaknya renang ya? Kan anak aku kan ini. Perusahaannya. Iya ya? Iya nggak sih? Ih, Anak aku cocok. perusahaannya itu. Berarti Iya kan aku tuh. hijabnya itu di situ ya. Wih, kelas udah. Allah, terima kasih. Sejurusan. Jam berapa nih? Biasa nih jamnya tahajud, bener. Jam Biasa 1.10. Biasa jam tahajudnya aku nih, jam 1:10. Allah kasih kan? Aduh. Saksi kan? Nah, tinggal si kakak aja tuh. Ya. Hadirkan berenang bareng bocah-bocah, ya kan? Bocah-bocah meresahkan, bikin hajat terkabul, pusing-pusing deh tuh. Bosnya makin nih. Wow, bulan lalu kau memberikan rekor seperti ini dan bulan sekarang wadidaw-wadaw. Iya, sampai gini loh. Hah? Mereka kasih komplimen ke aku. Katanya amazing, Nat. Katanya sampai komen gitu. Karena gini, ada yang salah satunya itu yang benar-benar selalu kontek-kontekan sama si Mbak kakak. minum kali, Mbak? Aku aja deh. Hah, iya. Itu dia itu belum ketemu 6 bulan ini sama kakak. Kerangkring, terus Zoom, terus report apa segala macam. Apa eyes by eyes, face to face itu belum. Masya Allah kan, orang segitu percaya sampai segitu percaya. Ya, Aku balik bilang lagi ini, lah. Kak, bantu mama, kalau mama bisa 12 juz atau 15 juz sehari, kamu setelah sholat fardu 2 juz aja. Jadi 1 hari 10 juz. Oke, kamu nggak sempet berapa lembar aja nggak apa-apa deh. Itu ya kembali lagi, makanya Allah tunjuk aku sebagai orang tua mereka untuk membentuk, dan Allah kasih aku anugerah. Mungkin aku yang memang yang harus jalanin ini gitu. Jadi aku yang ini kasih, ya kan? RDAYE kasih tiket. Why not? Gua ambil take it or leave it, kan aku gua ambil. Mau tiketnya berapa sekarang gua ambil gitu. Mbak Siska, ini kalau diterusin lagi 2 jam nih, ya kan? Penonton, bukan penonton, Deddy Kobuzer kecewa. Pusing dia. Pusing ya. Iki opo, podcast bukan, ngobrol sejam setengah, ya kan? Nonton jutaan lagi. Ntar semakin kenal sama aku, wah, dalam lagi gitu. Oke, guys, ini kita akhiri dulu saja kali ya. Entah video ini bakal diedit atau tidak, intinya bakal diupload gitu. Luar biasa. Ini ngobrol udah kayak orang lagi ngobrol tapi ada kamera gitu. Iya kan? Iya. Kayak lagi, Mbak, kayak gimana gitu aja. Basikannya kayak yang kita padahal baru ketemu, kayak waktu itu pernah ketemu, cuman kayak gak ngobrol komunikasi gitu, tapi udah kayak orang ketemu lama gitu. Ya, namanya kita saudara sekandang ya kan, bukan sekandung ya. Aku lupa. Masya Allah, tabarakallah sama RDAYE, anak yatimnya, aminnya. Terima kasih, aminnya anak yatim itu, semua gitu, banyak hajat aku yang kabul. Itu yang merenov keluarga aku ya, dari sisi mental, spiritual, finansial gitu kan, sok banget Allah gitu. Makanya aku bilang ikutin, jangan lawan arus ya. Apa yang Allah berikan qadarullah itu kita jalanin, nanti syukuri, cari ridha Allah. Nah, ridho Allah. Cuma satu aja, cari ridha Allah. Yaudah guys, pokoknya coba komen di bawah ya. Bang, bikin lagi dong. Gi, bikin lagi dong. Bros, bikin lagi dong. Ngobrol sama Mbak Siska, apapun lah, bebas kek. Mau ngobrol apa kek, masak-masak kek, apa kek. Ya, kalau setuju, bikin itu ya. komen aja di bawah. Nanti kita bakal bikin part 2, part 3, part seterusnya ya. Pokoknya thank you banget nih Mbak Siska atas waktunya ya kan. Thank you banget udah. Pasti bermanfaat. Oh pasti, jelas ini mah udah nggak ada obat lah. Pokoknya luar biasa banget ya, luar biasa banget nih. Thank you banget. Terima kasih juga buat kalian yang nonton sampai ujung video ini ya kan. Terbaik lah pokoknya. Udahlah, kuota beli lagi lah selalu. Kalau nggak ini tethering dari HP emak. Kalau nggak HP bini dah begal. Bagus loh kuotanya kalau untuk spiritual itu. Oh jelas manfaat. Yaudah guys, sekian dulu videonya. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya.
mampir juga ke channel RDAY TV karena di sana banyak banget kegiatan anak-anak yatim, daily activity-nya seperti berenang, nonton bioskop dan lain-lain. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.